kita sebut Golkar. Iya. Golkar kan bukan partai saat itu, 98 menjadi partai. Golongan ya awalnya. Kemudian PDIP, sebelumnya kan PDI, 98 menjadi PDIP, Perjuangan dan Perjuangan. Nah, P3 satu-satunya 5 Januari 73 sampai sekarang tetap menjadi Partai Persatuan Pembangunan Bangsa. Seperti yang dituliskan secara tegas di Undang-Undang Dasar kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tentu pendidikan, kemakmuran, dan bahkan sampai perdamaian dunia kita urus itu di Undang-Undang Dasar itu. Budaya yang kadang-kadang menyelesaikannya antara ayam sama telur kan kalau untuk vote buying kan. Iya. Ini yang salah pemilihnya atau yang biasa ngasih. Sekarang kan udah kusut tuh mana yang salah atau gimana membenahinya gitu. Tapi kalau menurut saya secara instan ya kita lakukan sesuai kapasitas kita ya. Selama saat ini kalau saya cuma bisa di podcast. Bang Yakub lebih advance lagi terjun ke lapangan dan saya rasa itu ikhtiar yang harus terus dicoba, Bang. Menikmati dan mengakses juga. Tidak hanya terdampak dengan asap dan jalanan yang rusak. Gitu. Dan nanti galian yang menganga kayak gitu. Nah, saya pikir perlu ada strategi pertambangan dilakukan, yaitu menggalang masyarakat sekitar tambang biar ikut sejahtera. Minyak goreng tapi warnanya merah karena dia memutus 1-2 rangkaian lagi sebelum menjadi minyak-minyak bermerek di luar yang warnanya kuning atau putih itu. Nah, kita edukasi bahwa minyak makan merah ini selain membuka lapangan kerja, menjaga harga TBS, tandan buah sawit supaya stabil, dan juga minyak makan merah ini ada beta-karoten dan vitamin A-nya untuk mengatasi stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semangat nih karena hari ini kita kedatangan calon anggota legislatif berasal dari Sumatera Selatan ya. Dan ini belum pernah ada kayaknya caleg dari Sumatera Selatan yang berhasil kita undang, dan hari ini alhamdulillah. Kalau ini sih sebenarnya teman sendiri gitu, bukan orang jauh. Dan beliau sekarang sedang melakukan ikhtiar politik di Sumatera Selatan. Ada Bang Ahmad Yakub, apa kabar? Alhamdulillah. Kalau bahasa Palembang apa tuh? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Bang Yakub, makasih udah datang. Pasti sibuk di Dapil, dan setahu saya Bang Yakub juga aktif di Dewan Pakar Tim Pemenang Nasional Ganjar Mahfud. Betul. Bersama Bang Sandi Uno. Wah. Tim yang solid. Tim yang solid. Sibuk banget ya Bang ya belakangan. Alhamdulillah dalam belakangan ini makin padat ya jadwal dan aktivitas juga perlu fisik yang prima. Iya. Apalagi kan pasti aktif di gerakan-gerakan masyarakat, aktif di kerelawanan, itu juga aktivitas sekarang ya? Iya, sangat full sekali, dan kita ngatur jadwalnya semoga pas semua. Gitu. Bang, di awal nih kita kepengen Abang kenalin diri, Abang tuh siapa, aktivitasnya apa aja. Aku sih denger ya, sayup-sayup kita coba riset juga ya. Abang pernah di utusan khusus presiden dan seterusnya. Ini mungkin perlu diceritain nih backgroundnya kayak gimana dan seterusnya. Tapi jangan 2 jam Bang. Oke. 1-2 menit aja ceritain. Bang Yakub tuh siapa sebenarnya? Saya alhamdulillah ya, ketika zaman kuliah itu dekat dengan masyarakat. Jadi saat-saat 98 itu kan euforia reformasi. Kuliah di mana dulu? Di Universitas Sriwijaya, Unsri di Sumatera Selatan. Oke. Dan itu dekat dengan petani khususnya, kemudian buruh perkebunan. Kita advokasi kasus-kasus mereka, konflik pertanahan dan seterusnya. Itu udah hampir 20 tahun lebih lah. Dan terus berkecimpung di Serikat Petani Indonesia. Dan Serikat Petani Indonesia ini punya jaringan internasional namanya La Via Campesina. Itu Jalan Petani. Dan saya saat itu kepilih jadi ketua pemuda tani La Via Campesina. Nah, itulah momentum bisa keliling dunia lah. Gitu. Kemana aja tuh dulu? Semua benua kecuali Australia belum pernah. Nah, kalau Asia alhamdulillah udah. Afrika ASEAN, udah berarti Afrika, Mozambik ya, dan lain-lain. Dan kita bisa melihat bagaimana kekuatan dunia ini ternyata di petani, soko guru kehidupan bangsa ini. Dan itu harusnya kekuatan Indonesia juga harusnya di situ. Apalagi Indonesia, hampir 38 juta di Indonesia ada keluarga tani. Dan sebagian besar petani-petani tunakisma, petani kecil, dan petani keluarga. Dan dulu kan kita dengan bangga ya bahwa menyebut bangsa kita tuh bangsa agraris. Betul.
Agraris itu kalau nomenklaturnya di Undang-Undang Pokok Agraria 60 itu, agraris itu mencakup ya permukaan tanah, bawah tanah, angkasa dan lautan. Itu sangat visioner sekali tuh. Jadi agraris itu seluas itu Seluas ya itu. definisi. Agraris tidak hanya soal cocok tanam pertanian. Di Undang-Undang Pokok Agraria 5 tahun 60 itu sangat luas ya. Bayangin itu dulu itu yang mengesahkan itu adalah Kiai Haji Jainul Arifin, DPR GR, DPR gotong royong ya. Saat itu mengesahkan undang-undang pokok itu visioner banget itu. Permukaan, bawah tanah, sampai ruang angkasa, lautan dan sumber-sumber itu menjadi sumber-sumber agraria. Nah, kemudian dalam proses peralihan ekonomi kita, pendekatannya kapitalistik akhirnya menjadi sumber daya alam. Padahal nomenklatur di naskah Undang-Undang Dasar nggak ada itu kalimat sumber daya alam. Adanya adalah sumber-sumber kekayaan alam Republik ini diolah, didistribusikan untuk kemakmuran masyarakat. Kalau sumber daya alam itu seperti alam itu punya potensi yang untuk dikeruk kayak gitu kan. Kalau kekayaan nomenklaturnya harus kita jaga dan kita kembangkan menjadi lebih akumulasi kaya lagi kayak gitu. Secara filosofis Filosofis memang itu, jadi soal tuh sebenarnya. luar biasa lah Panding Padas kita visioner banget. Gitu. Nah, habis itu abang aktif di mana lagi? Setelah itu di kantor staf presiden karena saya ngurusin konflik pertanahan, akhirnya di situ ada unit khusus untuk menampung masyarakat tani, ya, masyarakat transmigrasi dan pekerja perkebunan sawit dan lain-lain untuk melaporkan kasus-kasus konflik pertanahan di Indonesia ini. Abang dulu belajarnya di Unsri jurusan apa bang? Administrasi negara, FISIP. Oke, makanya sebenarnya cukup nyambung kalau ngurusin atau mengadvokasi soal-soal tanah ya. Betul, jadi lebih kepada kebijakan pemerintah dan pemerintah. seterusnya kayak gitu. Oke. Terus juga aktif di apa Miftahul Anwar? Oh, generasi muda Mataul Anwar. Mataul Anwar. Ini semacam aktif apa namanya? Organisasi keagamaan besarnya di Banten ya. Di Banten. Dan Mataul Anwar itu lebih tua daripada NU loh sebenarnya. Dari sisi pendirian. Pendirian. Oke. Itu ya guys sekilas soal Bang Ahmad Yakub. Dan Bang Ahmad Yakub kalau boleh tahu usia berapa ya Bang? Usia jelita. Jelas 50 tahun. Okay. Tapi generasi saya generasi angkatan lahir 77, 76. Tapi abang tuh kelihatan masih sangat fit, sangat fresh gitu ya. Jadi seneng juga ngelihat generasi yang masih muda tapi terjun ke politik. Bang, ngomong-ngomong nih, abang itu terjun ke politik praktis itu ini kali pertama atau pernah terjun ke politik praktis? Ini adalah kalau anak muda itu nih first love nih. First love tuh nggak pernah dilupa biasanya. Nggak pernah lupa kan, P3. Ini pertama kalinya dan saya merasa bangga ini adalah partai yang legend dan satu-satunya partai tertua di Republik ini. Jadi ini cinta pertama pada pandangan pertama juga ya? Kenapa paling tua ya? Kita sebut Golkar. Iya. Golkar kan bukan partai saat itu, 98 menjadi partai. Golongan ya awalnya. Kemudian PDIP, sebelumnya kan PDI, 98 menjadi PDIP, Perjuangan. P3 satu-satunya 5 Januari 73 sampai sekarang tetap menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Dan itu sangat legend. Karena saya ingat masa kecil saya dan saya baru sadar sekarang saat itu ada ustadz ya bagi-bagi kayak flyer gini gambar Ka'bah. Saya SD tuh pakai lem sagu itu tempel-tempel ke rumah-rumah ternyata itu kampanye, saya baru tahu sekarang Ka'bah saat itu kembali ke Ka'bah gitu. Jadi ini memang warisan ulama ya partai ini ya? Betul, warisan ulama. Kebenaran kakek saya, bapaknya kakek saya itu ada unsur ini juga dulu saat itu. Bang, ya. Bang Yakub itu masuk ke politik itu ada keresahan tertentu kah? Atau apa motivasinya? Kenapa merasa harus masuk ke politik? Ya, jadi segmentasi secara teoretik ya, waktu belajar dasar-dasar ilmu politik itu kan buku biru tuh ya, ada buku Miriam Widiarjo, UI, itu kan legend buku itu sampai sekarang. Itu kan ada segmen terkait dengan kelompok-kelompok kepentingan. Di situ ada ormas ya, kemudian ada kelompok kepentingan by
profesi, kemudian ada partai politik. Ternyata organisasi yang paling modern dalam kerangka ya untuk mensejahterakan masyarakat adalah partai politik, karena dia melingkupi semuanya. Dia akan menjadi pengambil kebijakan di legislatif dan dia akan menjadi operator atau eksekutif menjalankan kebijakan kayak gitu. Nah, kalau profesi dia misalnya dokter ya, dia sibuk dengan kepentingan kedokteran terbatas. Kemudian ormas tani tadi saya SPI Lavia Kampusina fokus kepada dunia pertanian. Kalau partai politik semua diurus, sampai transportasi, kesehatan, pendidikan, ya, dari perumahan. Orang lahir sampai orang mati itu semua sebenarnya lahir dan orang mati dipengaruhi oleh kebijakan politik. Dan ada satu hal saya ingat ada dosen ilmu politik bilang, kalau kamu jadi orang kaya, ya, ada teman kamu 100 orang yang tidak mampu bayar kuliah, kamu bisa antisipasi itu, akan membantu. Tapi sebatas 100 orang. Kalau kamu diterjun politik, ketika punya kewenangan membuat legislasi, peraturan perundangan, maka kamu akan buat peraturan yang menyatakan bahwa orang miskin, orang yang tidak mampu bisa tidak bayar kuliah atau sekolah gratis. Itu tidak 100 orang. Jutaan anak bangsa ini akan terbantu. Dan di Ganjar Mahfud pun bilang kan salah satu strateginya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, satu keluarga, satu sarjana. Nah, kalau ketum KIT P3 Pak Muhammad Mardiono, satu keluarga, satu sarjana plus satu entrepreneur ya. Jadi dia akan mengangkat keluarga-keluarga ini menjadi lebih berdaya dan lebih makmur berjangka panjang kayak gitu. Keren. Jadi memang itu yang mahal ya, dan makanya saya Bang berharap memang partai politik itu harus diisi orang baik. Karena karena betapa besarnya kewenangan yang dimiliki. Betul. Dan lucunya banyak orang baik itu lebih suka biasanya di luar sistem. Iya. Ya, mengkritik dari luar sistem. Betul. Padahal di dalam sistem itu harus banyak orang baik yang berani mengambil resiko. Iya. Ya, tentu kita sama-sama paham ya betapa banyak oknum dari partai politik yang membuat stigma negatif di partai politik itu sedemikian besar dan berlangsung puluhan tahun mungkin. Betul, iya. Dan mudah-mudahan kita generasi yang mulai memperbaiki. Setuju nggak Bang? Setuju, sangat setuju ya. Karena memang tadi orang baik itu tidak cukup baik ya. Dia harus ikut turun gunung ya. Turun gunung dalam arti mengambil risiko tadi dan butuh keberanian agar imajinasinya tentang kebangsaan ini, gagasannya, ide-idenya itu bisa kita realisasikan. Kalau kita tanya misalnya orang-orang yang punya gagasan yang besar ya, pasti dia pengen Indonesia makmur, anak-anak, anak muda, anak-anak itu sehat walafiat, bisa sekolah baik dan bisa membangun bangsa ini menjadi Indonesia yang lebih baik dan mencapai cita-cita bangsa seperti yang dituliskan secara tegas di Undang-Undang Dasar kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tentu pendidikan, kemakmuran, dan bahkan sampai perdamaian dunia kita urus itu di Undang-Undang Dasar itu. Nah itu gagasan-gagasan ini kan tidak berhenti di kampus, di FGD ya. Kita harus masuk di ranah praktis. Itulah di dunia politik ini tentu dinamis ya, kayak gitu. Di tengah itu ada godaan A, B, C. Nah, itu harus ada teman, ada sekutu yang memang bisa menjaga itu. Itulah di Partai Persatuan Pembangunan. Amin. Dan memang tadi sebelum kita on air kita sempat ngobrol soal vote buying ya Bang. Betapa sebagian masyarakat kita tuh semakin transaksional, semakin mau memilih si A atau si B itu berdasarkan berapa yang dikasih kepada mereka. Dan saya bersyukur tadi Bang Yakub sempat bilang, lebih baik saya nggak mau kayak gitu. Dan percayalah Bang Yakub bukan satu-satunya orang yang demikian. Ada orang-orang lain yang juga punya pandangan yang sama. Kenapa isu ini harus diangkat? Karena vote buying atau jual beli suara ini pada akhirnya juga merusak partai politik. Setuju nggak Bang? Betul. Karena ada demand, ya kan? Supply-nya itu dicari dengan cara yang biasanya tidak wajar. Betul. Kan APBN membiayai partai politik sebagian kecilnya, ya kan? Sebagian besar dana kampanye akhirnya dicari dengan cara-cara misalnya yang ilegal bagi sebagian partai politik, dan diantaranya justifikasinya untuk membayar atau membeli rakyat dalam tanda petik. Kan ini yang harus
dipotong mata rantainya. Betul. Kan gitu ya Bang ya, kurang lebih. Dan saya menarik nih Mas Imam, saya udah terakhir nih masa kampanye ini ada hampir 2 minggu ya, 14 hari keliling. Tapi sebelumnya September udah datang, Udah mulai. dan sebelum DCS dan DCT pun tetap keliling. Jadi badan saya enteng. Enteng maksudnya seketemunya malam. Iya. Malam di sini ya tidur di rumah itu kayak gitu. Masya Kita merasakan kamar mandinya, makanannya, tidurnya. Ya kalau di Sumsel di Ogan Komering Ilir misalnya, ya itu ada rumah-rumah panggung, ya itu tidur di situ. Alhamdulillah dari zaman muda udah merasakan itu, jadi enteng-enteng aja. Itu satu. Yang kedua, jadinya Mas Ganjar terinspirasi nih. Karena Mas Ganjar sekarang kan tidur di mana-mana kan. GMNI kan, mungkin muda juga. Muda ya, meri-meri. Nah, dengan situasi itu saya merasakan langsung ketulusan masyarakat. Ternyata ada beberapa masyarakat juga mereka sebenarnya cukup disentuh fisik aja, salaman, ketemu langsung. Dan dari 4 kabupaten yang saya datangi secara langsung, karena keterbatasan waktu ya, baru 4 ini, dan berapa titik desa, puluhan titik, itu rata-rata mereka ngomong gini, hampir semua, bukan rata-rata, semuanya ngomong gini, Bapak satu-satunya caleg DPR RI yang datang dan diskusi di kami dan tidur di situ. Loh kenapa Ibu, Bapak? Biasanya Pak kalau DPR RI itu yang datang tim sesnya. Terus bagi-bagi. Dan bagi-bagi sesuatu. Nah, saya ketika diskusi itu, saya katakan, Bapak Ibu itu namanya transaksional, jual beli. Ketika Bapak Ibu nerima, putus sudah. Nggak ada lagi kalau menuntut, mana nih sudah jadi, program-programnya seperti apa. Ya, sulit juga menagih itu, karena kan sudah jual beli. Nah, kalau saya di sini menyajikan satu tesis baru dalam berpolitik, kembali ke nol gitu lah. Kembali ke Ka'bah bersama Kak Yakub, misalnya Kak manggilnya. Kak Yakub. Maksudnya apa? Saya bilang, saya kesini ini tidak membawa uang, tapi kita berjuang bersama-sama program politik atau program pembangunan apa yang Ibu Bapak rasakan di sini yang perlu kita realisasikan kayak gitu. Dan saya bukan pribadi ini, bukan yayasan, misalnya anak sakit sumbangan, anak sekolah pengen proposal lapangan bola kan gitu biasanya kan, ada lomba voli. Bukan, saya pribadi bukan lembaga yayasan. Saya ini pengen jadi DPR RI, bukan ketua yayasan kayak gitu. Nah, jadi pendekatannya adalah pendekatan dan kebijakan publik. Nah, ketika ini menjadi kebijakan publik, tentu yang menjadi prioritas adalah dapil saya kayak gitu. Bapak Ibu sekalian. Saya entah kenapa Bang ya, saya tuh kadang-kadang berpikir sesimpel ini Bang. Menang atau kalah kan pasti di Lauhil Mahfudz sudah ditulis ya Bang. Ya, betul. Tapi saya yakin ya, ikhtiar Abang berkampanye, mengedukasi politik yang berintegritas itu, insya Allah akan berdampak positif seberapapun besar dampaknya ke publik, ke Abang, dan terutama ke akhirat kita ya. Betul. Jadi buat saya ini menyenangkan sekali mendengar perjuangan Bang Yakub. Saya tahu pasti tidak mudah. Betul. Di tengah sebuah budaya yang kadang-kadang menyelesaikannya antara ayam sama telur kan, kalau untuk vote buying kan. Ini yang salah pemilihnya atau yang biasa ngasih. Sekarang kan udah kusut tuh, mana yang salah atau gimana memenahinya. Gitu. Tapi kalau menurut saya secara instan, ya kita lakukan sesuai kapasitas kita ya. Selama saat ini kalau saya cuma bisa di podcast. Bang Yakub lebih advance lagi, terjun ke lapangan, dan saya rasa itu ikhtiar yang harus terus dicoba Bang. Soal menang kalah pasti Allah udah takdirkan ya. Sekarang kita langsung aja ke dapil karena udah ngomongin dapil. Abang tuh di dapil Sumsel 2. Ada Kabupaten 4 Lawang, Lahat, Muara Enim, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Panukal, Abab, Lematang Ilir, Kota Pagar Alam, dan Kota Prabu Mulih. Betul Bang ya? Ada banyak ya? 9 kabupaten 2 kota. Wow. Itu DPT-nya itu 3,6 juta 2024. Wah, besar sekali. 3,2 juta di 2019. Nyaris sejakarta loh. Jakarta gitu? 3 jutaan kalau nggak salah. Total kalau Sumsel total 6 jutaan. Wow, wah tuh dapil seru itu. Dan sangat luas. Jangan dibayangkan Lebak Bulus, Sudirman perjalanannya. Dari kota Palembang ke Oku Timur tadi itu 7 jam, 6 jam. Wow. Kadang-kadang lebih dekat dari Jakarta, sama juga jaraknya. Kayak gitu. Dan alhamdulillahnya nih Mas Imam, kita ada 9 orang. Kebenaran tim kita ini secara natural ya, ternyata ada
teman-teman yang bergerak di Oku Timur, Oku Selatan dan Oku, saya di Oki, OI, nanti ada beberapa kabupaten ada fokusan 5 dan ada yang tadi penokal ABAP itu singkatannya PALI, ada teman-teman di sana dan di Pagar Alam dan seterusnya. Jadi karena luasnya wilayah, kita konsolidasikan berbagi wilayah karena salah satu mandat jadi caleg ini adalah memastikan P3 dapat 11 juta suara supaya bisa mendobelkan daripada hasil elektoral di 2019 kemarin. Semoga ini bisa kita realisasikan bersama kepemimpinan Pak Mardiono, Muhammad Mardiono. Kalau Bang Yakub tuh nomor urut 2 ya. Jadi dapil 2 nomor urut 2. Gampang tuh ngingetnya ya. Oke, Bang, Abang kan udah muter nih tadi Abang cerita. Apa yang Abang temukan di dapil? Yang pertama memang seperti pesan ketum kita Pak Muhammad Mardiono, menyapa rakyat itu sangat penting dan menyentuh hati gitu. Itu ketika kita sapa dan kita dengarkan aspirasinya heart to heart ya, ternyata memang persoalan-persoalan pribadi maksudnya pendidikan, kesehatan, fasilitas umum ya, itu memang menjadi hal yang umum di masyarakat. Tantangannya serupa ya. Serupa dan hampir mirip dan karakteristiknya juga mirip-mirip ya, karena satu aliran dapil di situ. Nah, alhamdulillahnya ya di 2014, 19, 24 ini itu kan desa-desa mendapatkan dana desa yang 1 miliar per desa. Ada infrastruktur kurang lebih sudah makin baik. Dulu saya ke Pampangan itu harus naik speedboat itu Pak Mas Imam waktu zaman kuliah. Speedboat 3 jam sampai sana, baru ketemu daratan, jalan kaki lagi baru sampai. Ini sekarang terakhir saya ke Pampangan Desa Bangsal itu dari kota Palembang hanya sekitar kurang lebih 3 jam. Oh, itu paling semakin lama. bersahabat ya, Bang? Bersahabat pakai kendaraan bisa. Oh, alhamdulillah. Jadi ada perkembangan yang positif ya. Mobilitas masyarakat juga makin tinggi dan saudara-saudara kita bisa menjual barang-barang hasil pertaniannya, ikannya ke kota Palembang jadi makin murah biaya logistiknya kayak gitu. Kalau di Palembang tuh pertanian dan perikanan Bang yang dominan kalau Abang lihat. Di Sumatera Selatan ini ada beberapa klaster ya. Ada klaster yang pertambangan batu bara masih ada ya. Seterusnya. Kemudian ada pertanian dan perkebunan ya, pertanian beras ya, perkebunan kopi, duren gitu, kebun duren. Kemudian juga lagi musim nggak Bang? Lagi musim kemarin terakhir. Kok nggak dibawa? Bercanda. Jadi nggak pas landing di bandara itu langsung bawa duren. Di situ dibuka UMKM untuk jual produk-produk pertanian, salah satunya duren. Itu murah itu, bisa terjangkau di situ. Nanti kalau kita di bandara tuh Bang ya? Di bandara pas keluar belok kanan. Oke. Terus jadi di sana tuh kebanyakan itu Bang ya? Iya. Dan perkebunan sawit dan karet. Itu kan legend ya, karet dari Sumatera Selatan tuh di daerah Prabu Mulih ya, Ogan Ilir. Itu industri yang sudah lama ada di situ. Lama, dan itulah pentingnya saya pikir hilirisasi ya. Ada industri komprehensif ya. Jadi petani sampai sekarang itu ya menjual karetnya aja itu, atau petani padi ya menjual gabah. Itu harus diekspankan lagi ya, supaya ada processing atas produk-produk perkebunan maupun pertanian. Oke. Isu umumnya udah, dan itu kayaknya sesuai dengan visi P3 ya Bang ya? Betul. Kerja mudah, harga murah, hidup berkah, pilih Ka'bah gitu ya. 3 itu memang benar-benar rasanya kalau aku mendengar Bang Yakub tuh kontekstual ya. Memang benar itu ada di lapangan ya Bang ya, kondisi gitu ya. Betul, saya yakin partai kita di P3 sudah melakukan riset konkret ya dari seluruh Indonesia ya. Yang dibutuhkan masyarakat itu bahkan ngomong gini, Pak bilangin Pak Jokowi, setelah mereka tahu saya pernah di utusan khusus Presiden bidang pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan, mereka bilang gini, Pak sebenarnya kami itu nggak butuh BLT. Yang kami butuhkan harga murah, biar mereka daya belinya bisa mampu kayak gitu. Oh itu menarik. Itu luar biasa, wah ini pendekatannya beda nih gitu. Saya juga kaget, wah ini kan genuine ya, pemikirannya genuine ya. Jadi BLT Pak itu juga bagi rata. Belum tentu si A, si B dapat, ataupun kami ada kartu. Nah ini challenge juga untuk kita semua. Ada kartu PKH BLT itu bulan ini dapat, tapi bulan berikutnya kosong, nggak dapat. Di sana dapat, jadi memang manajemennya sangat rumit. Dibandingkan ada strategi
politik kebijakan yang memastikan semua masyarakat bisa mengakses pangan yang berharga terjangkau kayak gitu. Wah, itu menarik banget ya. Ternyata Di balik logikanya sama ibu-ibu itu, saya juga kaget. Wah, ini pemikirannya genuine banget ini. Kita nggak butuh BLT katanya. Kami butuh harganya terjangkau dan bisa kami beli gitu. Bang, ini expertise abang. Ya. Ini nggak ada di sini bang. Oke, Jadi siap. nanti kalau emang jawabannya nggak bagus kita edit bercanda-bercanda. Tapi gue yakin lo bisa. Ya. Karena ini masalah pertanian. Kalau di dapil Bang Yakob ini, mereka itu produk-produk pertaniannya bisa diproduksi sendiri atau banyak dari daerah lain, Bang? Mereka ketergantungan atau Kalau bisa dicukupi? kecukupannya cukup. Oke. Karena kan Sumatera Selatan itu salah satu lumbung beras juga. Ah, iya. Nah, jadi kita ada di Ogan Komering Ilir. Dan yang menariknya, ini kalau ada teman-teman Fakultas Pertanian ya, itu mereka lebih expand dari, mohon maaf nih, orang-orang yang berjibaku di di textbook ya. Karena apa? Dia mengawinkan jenis padi ini menjadi padi ini, dan dia akhirnya menemukan bagaimana varietas yang kuat, tahan air, tahan kering kayak gitu. Dan karakteristiknya kan di Sumsel itu ada kurang lebih 3 jutaan ya lahan yang bersifat rawa, pasang surut. Nah, di Ogan Ilir, Oki, kemudian di beberapa daerah lainnya juga itu persawahannya pasang surut, dan itu organik itu, Mas Imam. Dulunya sebelum ada program KUT, kredit usaha tani, ketika reformasi kan digucurlah dengan uang World Bank membantu petani-petani dalam bentuk natural, yaitu pupuk urea. Nah, petani di Ogan Komering Ilir ini kawasan luasnya begini nih. Ketika musim hujan nih banjir nih. Bukan banjir, air tinggi. Tergenang. Ketika dia mau masuk Juni, Juli itu mulai mengering, saatnya petani nanam. Nah, nanamnya itu keren, floating, ngambang. Jadi itu gabahnya itu di ngambang. Wah, ini udah canggih banget ya. Ketika air naik kan air turun-turun. Floating itu hidup. Floating, hidup, dia tanam. Pupuknya dari mana? Dari rumput-rumput yang membusuk ini. Nah itu mirip hidroponik gitu kan? Hidroponik tapi luas kawasannya, dan itu ketika panen produknya padinya, gabahnya organik dengan harga umum seperti biasa. Nah, reformasi 98 untuk social safety net, pemerintah bagi-bagi uang kepada petani, kepada semua orang, BLT dan lain-lain, petani dapat urea dalam bentuk barang. Itulah akhirnya masyarakat tani ketergantungan penggunaan pupuk input dari luar. Sebelumnya kita agroekologis. Kemarin kita ngobrol sama caleg dari Jateng, Mas, namanya Pak Agus. Siap. Itu Pak Agus Yusni namanya. Pak Agus Yusni itu sekarang punya concern ke hal tersebut. Beliau ini mau mengembalikan ke organik lagi. Jadi sulit karena ketergantungan itu ya. Karena udah keras, udah ketergantungan, dan kayak orang yang kecanduan obat-obatan kan, dosisnya makin tinggi. Dan ketika dia ingin kembali ke organik butuh waktu dan turun produksi. Siapa yang menanggung resiko itu? Pak Agus mungkin ngeri juga. Iya. Nah, maksud saya, kita bagaimana mempertahankan lahan-lahan pertanian yang sudah ada ini dan menambah luas pertanian untuk menambal ya ekstensifikasi kebutuhan kita di secara nasional. Oke, menarik. Mas, sebelum apa yang Mas tawarkan ya, satu lagi masalah. Ya. Tadi saya teringat gara-gara Mas bicara soal tambang. Ya, nah, ini kan sering sekali tambang itu sangat eksesif ya. Terhadap masyarakat ya. Seringkali justru kayak ada kutukan sumber daya alam, di mana sumber daya alam itu mewah, tapi biasanya masyarakatnya tidak mendapatkan manfaat yang cukup begitu. Melihat suasana itu nggak kalau di Sumatera Selatan, ada nggak keresahan itu? Ada ya, pertambangan batu bara ya, kemudian juga ada beberapa kali bocor tambang migas ya, minyaknya ke sungai dan lain-lain. Saya pikir itu salah satu sumber alam yang nilai ekonominya tinggi dan dampak sosialnya besar kayak gitu. Nah, semoga aja ada satu skema pertambangan ini bisa diatur lebih baik lagi ya, supaya masyarakat juga bisa menikmati dan mengakses juga, tidak hanya terdampak dengan asap dan jalanan yang rusak. Dan nanti galian yang menganga kayak gitu. Nah, saya pikir
perlu ada strategi pertambangan dilakukan, yaitu menggalang masyarakat sekitar tambang biar ikut sejahtera dan terlibat aktif di situ. Itu pertama. Yang kedua, pasca pertambangan, yaitu dengan teknologi seperti apa saya nggak ngerti. Yang lubang-lubang ini itu menjadi Harus direhabilitasi. Rehabilitasi dan produktif. Dan saya pikir peraturan perundangan pertambangan juga ada menyediakan dana bagi perusahaan-perusahaan untuk memperbaiki kualitas lingkungan yang rusak itu. Karena beberapa teman misalnya melaporkan, nanti bisa dicari di Kalimantan misalnya lubang-lubang tambang ini berbahaya dan bagi bisa anak-anak memakan korban kayak gitu, dan dampak-dampak kimia dan lainnya juga merusak ya masyarakat kayak gitu. Mas, ini kalau bahasanya Pak Mardiono ya, kemudian dengan segala keresahan itu apa yang mau Mas tawarkan? Ini kadang-kadang masyarakat harus diedukasi juga ya kan, menjadi anggota legislatif itu bukan menjadi anggota eksekutif misalnya dan seterusnya. Bukan operator. Nah, tapi saya tertarik, monggo dijawab dan dielaborasi dengan tagline-nya Bang Yakub nih. Ada bersama rakyat, muda, amanah dan produktif. Wah, itu mungkin jawabannya sebenarnya ada di situ. Silakan. Jadi ada bersama rakyat itu maksudnya kita memotong jarak antara kita dengan masyarakat. Ini kan yang terjadi apa? Kenapa terjadi ketimpangan? Jarak antara jenderal dengan prajurit sangat jauh. Sampai-sampai prajurit pun nggak berani ngomong ke jenderal gitu kan. Nah, demikian juga dengan rakyat. Jangan rakyat melihat kita itu seperti di puncak gunung ya. Yang nggak bisa diakses gitu. Teriak pun nggak sampai. Nah, kita ada bersama rakyat itu, jadi kita memendekkan jarak itu dan memberikan kepentingan rakyat itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Itulah amanahnya. Amanat rakyat itu kita ungkapkan. Nah, kemudian yang muda itu maksudnya bukan usia, tapi semangatnya, kemudian juga visinya, regenerasinya terus muda. Karena apa? Karena muda itu kalau Rasul ya di bawah 40 tahun tuh saatnya kita mencari nafkah sebesar-besarnya. Ketika udah 40 tahun ke atas sudah dakwah dan mulai give it back to the community ya. Betul. Nah, saya udah menjelang derita juga kan. Jadi artinya memang semangat kerja dunia ini kita sandarkan juga menjadi kerja akhirat. Akhirnya ya nothing tulus, semangat terus kayak gitu. Dan produktif, ini yang keresahan saya terbesar Mas Imam. Kita ini salah mentafsirkan yang menyatakan 99 dari 100 pintu rezeki adalah berdagang gitu kan. Ya benar-benar dagangnya produk Cina ya kan. Produk kalau dulu Amerika ya, Ford. Nah, sekarang ribut lah TikTok. Ketika dagangnya ternyata import dari China semua. Nah, kalau kita lihat di museum-museum di US ya, di Australia bahkan orang buangan ya, itu mereka invention, membuat barang, membuat sesuatu. Ada peninggalan-peninggalannya. Kita ada dulu, keris, ya kan, senjata-senjata karena konteksnya perang. Kemudian juga kendi-kendi kita ada. Nah, ketika masalah tafsir itu akhirnya kita hanya memperdagangkan barang orang. Rente kan. Apa kalau bahasa jalanannya ya makelar gitu kan. Nah, kita ingin produktif ini, misalnya di dunia pertanian, perkebunan lah. Kita adalah produsen terbesar CPO di dunia. Walaupun pemilik modalnya nanti Singapura, Malaysia nanti itu behind the skin ya, tapi kenyataannya tanahnya di kita, pekerjaannya di kita. Hasil produksinya terbesar di dunia, kemudian Malaysia. Yang menentukan harga siapa? Di Singapura, CPO. Kenapa begitu? Karena memang kita yaitu kemampuan administrasi dan jangkauan kita untuk expand di internasional tidak kurang mumpuni. Itulah pentingnya kebijakan agar mendorong itu lebih kuat lagi. Itu pertama. Yang kedua, kita produsen CPO terbesar, tapi setahun yang lalu kita kelabakan harga minyak goreng tinggi, ya kan? Karena pengusaha-pengusaha ini lebih baik menjual CPO-nya ke internasional dengan harga tinggi daripada dia diolah menjadi minyak goreng melayani masyarakat. Karena ini ada masalah yang krusial dan kalau saya pengusaha mungkin juga logikanya begitu. Nah, gimana caranya tadi balik tadi itu yang produktif tadi, kebun-kebun rakyat ini ya, perkebunan sawit kan sebagian besar rakyat. Ini adalah ditampung ya di level kabupaten, itu kita bikin pabrik-pabrik pengolahan CPO dalam bentuk untuk sabun misalnya, untuk minyak makan merah.
minyak goreng tapi warnanya merah karena dia memutus dua rangkaian lagi sebelum menjadi minyak-minyak bermerek di luar yang warnanya kuning atau putih itu. Nah, kita edukasi bahwa minyak makan merah ini selain membuka lapangan kerja, menjaga harga TBS, tandan buah sawit supaya stabil, dan juga minyak makan merah ini ada beta-karoten dan vitamin A-nya untuk mengatasi stunting. Nah, bayangin karena memang agak langu. Misalnya nih, minyak makan merah ini proses dari TBS menjadi CPO, kemudian dia menjadi minyak makan merah ada 4 tahapan. Kemudian kalau pabrik yang besar ada tahapan lagi deh, bleaching, pemutihan dan seterusnya menjadilah minyak goreng yang kita gunakan di saat ini. Dan itu udah nggak ada vitaminnya. Tapi bayangin kalau ini minyak makan merah ini bisa industri-industri kecil, dan kemarin teman-teman di Sumatera Utara sudah exercise itu, dalam proses itu modalnya sekitar 5 sampai 10 miliar untuk satu pabrik minyak makan merah. Sampai sekarang belum bisa terlaksana, mungkin banyak kepentingan yang menghambat itu kan, karena akan mengganggu yang existing gitu. Dan harganya pun bisa terjangkau kan, karena transportasinya dekat, bisa dijual di situ, TBS masyarakat bisa terjaga harganya, misalnya 5.000 per kilo dan seterusnya, dan bisa mengatasi stunting, membuka lapangan kerja, ya kan, dan juga menjadi makanan yang sehat bagi masyarakat. Kayak gitu. Bang Yakub, ya. Bagaimana komitmen Abang bahwa apa yang terjadi atau Abang janjikan saat kampanye itu akan Abang jalankan pada saat misalnya Allah takdirkan Abang yang berada di DPR RI? Ada bersama rakyat, apakah ini cuman slogan kampanye, muda, amanah, produktif, apa ya kayak ini cuman slogan, atau Abang punya komitmen atau dalam tanda petik berani berjanji ke masyarakat nggak akan berubah, di saat menjabat juga akan tetap mudah diakses, akan turun ke dapil, manfaat-manfaat yang bisa diberikan akan sebesar-besarnya diturunkan ke dapil, berani berkomitmen itu? Saya pikir komitmen itu sebelum nyalek pun udah ada ya, karena tidak ada unsur take and give gitu saya dapatkan, saya udah keliling dengan masyarakat kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau mau ngecek orang itu salah satunya ini generasi muda nih, cek aja nomor HP-nya. Alhamdulillah HP saya ini udah hampir 20 tahun nggak pernah ganti. Artinya saya tidak pernah mengecewakan orang, tidak pernah menipu orang, tidak pinjol kan gitu kan sampai sekarang, atau membuat cewek patah hati. Alhamdulillah, ini nomor HP ini udah 20 tahun lebih. Itu salah satu ciri jelek. Yang ketiga alhamdulillah sebelum saya jadi anggota DPR RI, saya bersama teman-teman di SP itu telah merumuskan paling tidak 2 peraturan perundangan yang menjadi undang-undang. Yang pertama Undang-Undang 8 2012 tentang pangan. Itu saya sebelumnya di Dewan Ketahanan Pangan, kita merumuskan naskah akademik dan draft undang-undang, revisi Undang-Undang 796 tentang pangan. Di Undang-Undang 796 itu tentang pangan itu diatur soal perdagangan pangan doang, sebagian besar. Karena dia bias dengan lahirnya pendirian WTO terkait dengan Organisasi Perdagangan Dunia, terkait dengan AOA, Agreement on Agriculture. Nah, di situ isunya perdagangan pangan, ekspor impor, hak-hak produsen, petaninya tidak tercermin di situ, atau hak sebagai bangsa untuk menentukan pangan apa yang ingin kita makan, pangan apa yang kita produksi nggak muncul. Nah, alhamdulillah di Undang-Undang 8 2012 itu udah muncul tuh nomenklatur ketahanan pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan. Puncaknya adalah kedaulatan pangan. Apa kedaulatan pangan? Kedaulatan pangan adalah hak suatu bangsa untuk menentukan makanan apa yang mau kita makan dan produksi, kayak gitu. Kemudian ketahanan pangan memastikan pangan itu ada semua di meja makan masyarakat Indonesia yang bermandiri kayak gitu. Nah, jadi ternyata belum jadi anggota DPR udah bisa merumuskan itu. Yang kedua, undang-undang selama ini kan yang ada kan undang-undang tentang investasi ya, undang-undang penanaman modal ya kan, undang-undang tentang profesi misalnya penyuluh pertanian, tentang dokter. Belum ada tuh undang-undang yang terkait perlindungan kepada petani dan nelayan. Nah, akhirnya ada undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani. Nah, di situ ada itu sudah dirumuskan tuh Mas Imam, misalnya terkait dengan kelembagaan tani,
tentang keuangan kelembagaan keuangan petani, tentang badan usaha milik petani. Tapi sampai sekarang yang undang-undang ini karena berat ya, pendekatannya adalah ekosop ya. Ekosop itu ekonomi, sosial budaya. Kalau yang satu sipol adalah negaranya harus benar-benar hadir. Misalnya badan usaha milik petani, BUMP. BUMP. Gimana caranya petani itu yang tadi saya bilang dari kita kecil nih, kita lahir nih, bapak orang tua kita tuh petani jualnya apa? Gabah kering panen. Bahkan ketika belum dipanen pun udah dibayar tuh, ditebas, tebas kan. Nah, dengan BUMP ini gimana caranya ada komprehensif industrial di pedesaan. Gimana caranya? Petani fokus nanam dan panen. Kemudian ada kelembagaan badan usaha milik tani yang menampung hasil panen gabah kering panen menjadi gabah kering giling. Teman-teman bisa lihat gak? Misalnya di Jawa Tengah, di Jawa Barat lah. Kalau petani habis panen, jemurnya di mana? Di jalanan. Kadang-kadang kita lindas itu makanan gabah itu. Kadang-kadang patok ayam. Kan itu maksudnya, ini kan 75 tahun merdeka ini. Dan lulusan IPB itu banyak. Halo. ITB. Merinding saya nih. Ribuan itu. Kenapa sih? Ya? Nggak bisa bikin drying belt gitu. Kenapa tuh, Bang? Pengering. Ya karena orientasi pembangunannya. Gimana adik-adik atau kakak-kakak kita lulus IPB itu, dia kembali ke pertanian, misi intelektualnya itu diabdikan ya kepada pertanian. Misalnya tadi nyambung nih, setelah petani panen, dia jual gabah kering panen kepada BUMP, kemudian dikeringkan jadi GKG, gabah kering giling, itu naik udah hampir 20%, 30% harganya, dan di huller, rice milling unit, itu udah menjadi beras, naik harganya udah hampir 100% dari gabah kering panen. Nah, di mana petani dapat menikmati harga beras juga? BUMP ini, petani kepemilikan saham berdasarkan jumlah yang dia setor. Nah, yang sekarang kan misalnya NGO ya, ormas tani itu membebankan petani semua itu. Petani disuruh nanam, malamnya disuruh rapat organisasi, paginya KSP, kredit sifat pinjam kayak gitu. Ya pusing lah. Jadi petani fokus di sini, badan usaha petani milik petani, siapa orangnya? Ya orang-orang yang terdidik ini tadi, lulusan-lulusan universitas menjadi pengurus badan usaha milik tani yang sifatnya koperasi. Jadi petani juga menikmati harga beras yang tinggi ini, kayak gitu. Itu belum ada BUMP, Bang? Belum ada, karena memang butuh keseriusan dan voluntary ya. Butuh orang-orang yang itu berarti terdidik, butuh gitu. Political will sebenarnya. Dan akhirnya mengubah sistem ekonomi juga, yang sistem ekonomi kapitalistik ini menjadi ekonomi yang kooperatif ya, kooperasi. Dan ini pun terjadi sekarang nih. Cek deh, saya komentar soal harga cabai. Harga cabai naik terus ya sejak dulu juga. Zaman presidennya yang dulu juga naik. Kenapa? Karena kita belum diedukasi cabai itu tidak harus cabai segar gitu kan. Bisa cabai olahan. Kenapa tidak ada cabai olahan? Karena nggak ada industrinya. Kayak gitu. Kenapa kita sekarang bisa makan roti, bisa makan minum mie instan? Karena apa? Karena kita diedukasi oleh pasar. Dan itu 100% kita import gandum, nggak ada yang ribut. Ketika import beras 1 juta, 2 juta ton, wah ributnya kemana-mana. Padahal memang berasnya kurang. Nah, cabai pun begitu, Mas Imam. Gimana petani dengan risiko tinggi, gagal panen, ya, kekeringan, kebanjiran, kehujanan, itu cabainya dibeli oleh BUMP, diolah menjadi cabai acar kayak, cabai bubuk kayak di Thailand ya, cabai apa gitu, yang disambungkan dengan industri kayak gitu. Ini kan enggak, risiko tinggi, cabai gampang busuk, sehari 3 hari nyusut, ya kan? Ketika harga naik, belum tentu petani menikmati. Ketika harga naik, belum tentu pedagang menikmati, karena juga risikonya tinggi, kayak gitu. Itu udah. Nah, ini industri ini sangat membantu tadi memastikan modal petani balik dengan dia menanam modal yang tinggi, cabai, horti kan tinggi, memastikan konsumen juga dengan harga yang stabil. Tadi itu membuka lapangan kerja dan juga membuka perekonomian yang sifatnya koperasi. Ini cita-cita besar nih. Ini mudah-mudahan bisa ditaruh juga di tim pakar Ganjar Mahfud ya, karena ini ide bagus sih. Ya, insya Allah tadi kita juga ada diskusi itu tadi ide bagus. Soal perdagangan, karena yang datang adalah pakar-pakar beneran ya, perdagangannya yang profilnya tinggi. Tadi saya turunkan
yang populis dan ini untuk elektoral saya bilang. Yang elektoral paling tidak ada 30 juta keluarga tani kayak gitu, kemudian ada buruh yang butuh harga yang terjangkau, akhirnya diturunkan tuh. Industrinya adalah industri yang maritim dan pertanian sesuai dengan karakteristik perekonomian Republik ini. Gitu. Oke, keren. Minum. Ya, minum dulu. Nah, sambil abang minum, ini ada saran dari konsultan kita. Jadi emang podcast ini dilengkapi oleh konsultan politik yang juga memotret dapil. Mungkin ada beberapa masukan dan mungkin aja bisa dimanfaatkan gitu ya. Di dapil 2 Sumsel itu dianggap cukup menantang karena wilayahnya luas, ada 9 kabupaten, kemudian 2 kota. Persaingannya juga lumayan tajam. Kemudian di sini disarankan diantaranya memanfaatkan juga teknologi digital. Kemudian lakukan juga kampanye-kampanye akbar yang sifatnya gabungan di beberapa lokasi. Kemudian amplifikasi juga dengan kekuatan sosial masyarakat yang dimiliki oleh Bang Yakub. Karena Bang Yakub juga memang asli sana juga, jadi mudah-mudahan bisa ini. Kurang lebih itu yang disarankan dan mungkin sebagian sudah dijalankan tentu. Oke, Bang, sekarang kita mau pertanyaan dan jawab cepat. Wah, ini gampang-gampang ya. Oke. Menegakkan kebenaran atau kompromi? Kebenaran. Berbicara atau mendengar? Mendengar. Menjaga kekuasaan atau berbagi kekuasaan? Berbagi. Berbagi ya? Berbagi. Karena nggak semua hal bisa kita lakukan kan, bagi-bagi. Dan kekuatan yang absolut tuh biasanya tends to corrupt ya? Ya, absolutely apa? Absolutely power apa tuh? Corrupt absolutely. Absolute power, corrupt absolutely. Memimpin dengan hati atau dengan akal? Hati ya. Dengan hati ya, oke. Pilih keputusan tepat atau populer? Tepat. Politisi biasanya populer Bang. Enggak ya? Boleh terus money politik juga dong ikut. Oke, kurang lebih itu. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan ini juga menggambarkan relung hati ya, karena jawab cepat itu kadang-kadang kan spontan ya. Spontanitas itu sering kali Beda sama contekan dari ini. beda Bang. Biar seru. Bang, ini kita sudah sampai di akhir segmen, dan di akhir segmen ini memang kita dedikasikan untuk anak muda. Nama segmennya aja Hai Anak Muda. Kita kepingin memang ini didedikasikan untuk pemilih muda yang 53-56%. Kita berharap yang hadir di alam pikir anak muda tidak hanya gimmicknya, tetapi memang visi gitu ya. Makanya di segmen akhir ini nanti sesederhana Abang bilang hai anak muda, terus titik-titik. Nah titik-titiknya Abang yang kasih. Abang yang kasih. Boleh motivasi, boleh ajakan memilih, dan seterusnya, terserah. Tapi memang ini direct, spesifik untuk anak muda. Mungkin juga nanti one day bisa Abang potong jadi konten medsos Abang sendiri, misalnya kayak gitu. Jadi memang ini spesifik anak muda. Arahnya nanti ke sana. Silakan Bang Yakub untuk anak muda Indonesia, khususnya di Dapil 2 Sumatera Selatan. Silakan. Hai anak muda. Gitu. Hai anak muda, keluarlah dari sarangmu ya, dari kamarmu, dari HP dan gadgetmu, temui rakyat-rakyat di pasar ya, di bis-bis kota, di kampung-kampung, diskusilah, itulah Indonesia yang senyatanya. Kontribusi Anda bukan di teks-teks perdebatan di medsos, tapi adalah bersama masyarakat, mendengarkan, dan berjibaku di dunia-dunia nyata. Semangat anak muda Indonesia, bangun Indonesia yang lebih baik. Jadi terlalu jargon nggak ya? Terserah, nggak apa-apa Bang. Ya, jadi buat teman-teman yang menyaksikan, kalau teman-teman suka dengan Bang Yakub, jangan lupa pilih Bang Yakub di Dapil 2 Sumatera Selatan nomor urut 2 ya. Saya nomor urut 2. Tapi presidennya 3. Presidennya 3 ya. Jadi mudah-mudahan beliau akan amanah seperti apa yang disampaikan tadi, berkomitmen, dan mudah-mudahan kita bisa mengantarkan Sumatera Selatan dan secara umum Indonesia menuju ke suasana yang lebih baik. Amin. Bang Yakub, terima kasih. Sukses, semoga Allah membantu, memudahkan langkah, dan memberikan yang terbaik untuk Abang. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.